Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali di mata pelajaran fikih di kelas 2. Ya, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya lanjut ke mata pelajaran fikih yang pertama. Kita nanti akan mempelajari tentang bab jinayah. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, kita baca Fatihah dulu untuk awal pembelajaran. Semoga kita nanti mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya, selanjutnya kita mulai pembelajaran tentang jinayah. Ya, sebelumnya jinayah itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tindak kejahatan. Tapi jinayah ini ada pokoknya, ada awal materinya, yaitu jarimah. Jarimah ini adalah ilmu yang mempelajari tentang tindak kejahatan. Ya, jarimah nanti dibagi dua, yaitu jinayah dan hudud. Jinayah itu ilmu yang mempelajari tentang tindak kejahatan, pembunuhan dan penganiayaan. Tapi kalau hudud, ilmu yang mempelajari tentang tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Bisa berupa mencuri, merompak, zina, qadzaf. Qadzaf itu menuduh orang berzina tanpa alasan, tanpa bukti-bukti yang nyata. Itu qadzaf. Ya. Jarimah itu ilmu yang mempelajari tentang tindak kejahatan yang dibagi dua tadi. Lanjut, ya, kita mempelajari yang pertama yaitu jinayah. Jinayah itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tindak kejahatan, pembunuhan dan penganiayaan. Pertama kita pembahasan tentang pembunuhan dulu. Yang pertama, jinayah yaitu tentang pembunuhan. Nanti ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu tentang arti dari pembunuhan. Pembunuhan artinya apa? Terus yang kedua tentang macam dari pembunuhan. Nanti macamnya ada 3, yaitu pembunuhan sengaja, seperti sengaja, tersalah, qatlu amdi, qatlu syibhul amdi, qatlul khata'. Terus yang ketiga selain macam ada yaitu hukum dari membunuh itu apa. Selanjutnya ada dasar hukumnya membunuh dari Al-Quran. Ya. Selanjutnya setelah ada pengertian, macam, hukum, dasar hukum, sekarang hukumannya bagi orang yang membunuh dengan sengaja, seperti sengaja dan tersalah. Ya, lanjut. Kita akan membahas yang pertama yaitu tentang pengertian dari pembunuhan. Pengertian dari pembunuhan di sini adalah melenyapkan nyawa seseorang, baik dengan sengaja atau tidak sengaja, baik dengan alat atau tidak dengan alat. Yang penting melenyapkan nyawa seseorang. Seseorang itu meninggal. Nah, itu namanya pembunuhan. Arti dari pembunuhan. Terus yang kedua, di sini ada macam. Macam pembunuhan ada 3. Yang pertama ada pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja berarti di sini adanya niat membunuh. Adanya alat. Alat di sini mematikan. Tuh, contoh. Membunuh orang dengan samurai, membunuh orang dengan menembak. Berarti dia ada niat. Dia ada alat. Yang alatnya itu memang ya mematikan, contohnya tembak tadi. Macam yang kedua yaitu pembunuhan seperti sengaja atau yang namanya qatlu syibhul amdi. Artinya di sini pembunuhan yang tanpa niat dan tidak menggunakan alat yang mungkin alat itu tidak mematikan. Contoh di sini adalah menepuk temannya atau memukul temannya dengan penggaris. Alat itu tidak mematikan tapi menyebabkan orang lain meninggal.
Nah, itu namanya pembunuhan seperti sengaja, tanpa niat dan alatnya tidak mematikan. Contohnya tadi yaitu saya ulangi kembali, memukul temannya dengan penggaris, memukul temannya dengan buku. Alat, semuanya alat itu tidak mematikan tapi menyebabkan orang lain meninggal. Itu namanya pembunuhan seperti sengaja. Yang ketiga adalah pembunuhan tersalah atau yang namanya qatlul khata'. Pembunuhan tersalah di sini ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah salah dalam perbuatan. Yang kedua, salah dalam maksud. Yang ketiga adalah karena sebab kelalaiannya. Ya, dari ketiga kemungkinan itu saya jelaskan masing-masing atau saya berikan contoh. Yang pertama, salah dalam perbuatan. Contoh, ada seseorang yang ingin menembak burung atau menembak kambing atau yang lain, tapi ternyata terkena manusia. Itu namanya salah dalam perbuatan. Yang kedua, ada salah dalam maksud. Salah dalam maksud di sini, contoh ya, di sini salah orang. Contoh polisi. Polisi ingin menembak seorang penjahat, tapi terkena orang lain. Itu namanya salah dalam maksud. Yang ketiga, karena kelalaiannya. Karena kelalaiannya di sini adalah contohnya seseorang yang mungkin bepergian naik mobil atau naik kendaraan roda 2, terjadi kecelakaan dan orang yang ditabrak itu meninggal dunia. Itu karena kelalaiannya. Contoh yang kedua, orang memanjat pohon, jatuh, bawahnya ada orang, terkena orang tersebut meninggal. Yaitu karena kelalaiannya. Ya, itu pengertian dari macam ketiga macam pembunuhan tadi, yaitu sengaja, berarti ada niat, seperti sengaja, tanpa niat. Terus yang ketiga di sini pembunuhan tersalah, bisa niat, bisa tidak, karena ada 3 kemungkinan tadi. Nah, itu macam dari pembunuhan. Lanjut ketiga, yaitu hukum dari pembunuhan. Hukum dari pembunuhan yaitu haram, berarti hukumnya membunuh haram. Kita bisa menghukumi membunuh itu haram, harus tahu dasar hukumnya. Apakah mungkin dari Al-Quran ataukah mungkin dari hadis? Nah, di sini salah satunya dari Al-Quran, yaitu Al-Isra ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq. Yang penjelasannya di sini adalah dilarang membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk dibunuh tanpa alasan yang jelas. Maksud arti di sini adalah berarti seseorang itu tidak boleh membunuh orang baik-baik, atau mungkin orang yang tidak punya salah apapun dibunuh. Kan berarti tidak ada alasan untuk dibunuh. Itu yang tidak boleh. Itu penjelasan dari ayat Al-Isra, surat Al-Isra ayat 33 tadi. Terus ada satu lagi, yaitu dari hadis Bukhari Muslim, al-qatilu wal maqtul finnar. Yang di sini artinya adalah orang yang saling membunuh tanpa alasan yang jelas, kedua-duanya masuk neraka. Nah, ini salah satu dari dasar hukum, yang satu dari Al-Quran, yang satu dari hadis Bukhari Muslim. Nah, lanjut, bisa difahami ya semuanya. Lanjut sekarang, yaitu hukumannya masing-masing dari ketiga macam pembunuhan tadi. Hukumannya masing-masing. Yang pertama yaitu tentang pembunuhan sengaja, yang sudah saya jelaskan tadi. Ada niat dengan alat yang mematikan. Ya, hukumannya di sini yang pertama adalah kisos. Apa toh kisos itu? Kisos itu adalah ya orang yang membunuh dibunuh. Berarti pembalasan yang sama. Wong sing mateni ya dipateni. Tapi di Indonesia tidak bisa menerapkan seperti itu. Karena apa? Karena di sini Islam hanya mayoritas. Kalau di Arab
semuanya orang Islam. Karena di Indonesia ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha kan. Makanya kita tidak bisa menerapkan yang namanya kisos. Kisos itu ya berarti pembalasan yang sama. Membunuh berarti ya dibunuh. Tuh. Untuk yang pertama yaitu tadi pembunuhan sengaja, hukumannya yang pertama dikisos. Hukuman yang kedua, apabila si pembunuh tadi dimaafkan oleh keluarga yang dibunuh. Apakah dikisos? Tidak. Disuruh membayar diat. Diat itu adalah denda. Diatnya adalah namanya diat mughaladah. Diat berat. 100 ekor onta yang dibagi menjadi 3. 30, 40 ekor. Hikoh, jada'ah, hilfah. Umurnya masing-masing 3-4 tahun yang pertama, yang kedua 4-5 tahun, yang 40 ekor itu unta yang bunting. Dan pembayarannya harus tunai. Di Indonesia dulu pernah beberapa kali membayarkan diat ke Arab Saudi ya, karena ada TKI yang mungkin melakukan pembunuhan di sana dengan sengaja. Akhirnya yang membayar adalah pihak pemerintah Indonesia. Yang pertama dulu sebesar kayaknya kalau tidak salah 4-6 miliar dibayarkan ke Arab Saudi. Jadi hukum Islam di Arab Saudi itu memang diterapkan karena semuanya mereka adalah orang Islam, maka berani menerapkan hukum Islam yang sebenarnya tadi. Mungkin kalau di Indonesia diterapkan seperti di Arab Saudi, orang yang membunuh minim, tidak seperti sekarang sedikit-sedikit dibunuh, ada salah sedikit dibunuh, karena ya mungkin hukumannya hanya mungkin 2 tahun atau 5 tahun atau paling mentok 20 tahun. Tapi kalau di Arab Saudi wong sing mateni ya dipateni. Tuh yang pertama. Jadi hukuman bagi pembunuhan yang sengaja ada 2. Yang pertama itu dikisos. Kisos itu adalah pembalasan yang sama. Ya, berarti mateni dipateni. Terus yang kedua, membayar diat. Tapi ada syaratnya, apabila dimaafkan oleh pihak keluarga baru boleh membayar diat. Diatnya diat berat atau namanya diat mughaladah. Harus tunai. Kalau mungkin tidak ada onta, bisa dibayarkan dengan uang. Tuh. Yang kedua, sekarang hukuman bagi pembunuhan seperti sengaja. Hukuman bagi pembunuhan seperti sengaja yaitu membayar diat mughaladah secara berangsur selama 3 tahun, setiap tahunnya sepertiganya. Yang ketiga yaitu pembunuhan tersalah. Hukumannya adalah membayar diat mukhafafah. Diat mukhafafah di sini caranya juga secara diangsur, sama seperti pembunuhan seperti sengaja. Cuma kalau seperti sengaja diatnya mughaladah. Kalau pembunuhan tersalah diatnya diat mukhafafah atau namanya diat ringan. Nah, sekarang diat mukhafafah dari 100 ekor unta itu dibagi 5. Dari 100 ekor unta itu dibagi 5. Yang pertama adalah hikoh, jada'ah, mahot, labun, bintalabun. Unta yang pertama hikoh adalah unta yang berumur 3-4 tahun. Yang kedua 4-5 tahun. Mahot yang ketiga adalah unta yang umurnya lebih dari 1 tahun. Labun umurnya lebih dari 2 tahun. Bintalabun umurnya lebih dari 2 tahun. Semuanya masing-masing 20 ekor unta. Itu lebih ringan daripada yang tadi, yang diat mughaladah, yang 100 ekor unta dibagi 5. Ya, itu tentang pembahasan hukuman masing-masing bagi pembunuhan sengaja, seperti sengaja dan tersalah. Selanjutnya di sini
ada tambahan yang namanya pembunuhan secara berkelompok atau yang namanya pembunuhan massal. Pembunuhan massal, dikeroyok. Hukumannya di sini adalah menurut Umar bin Khattab semuanya dikisos. Baik yang membunuh langsung, baik yang melihat, yang penting yang ikut di situ, yang ikut bergerombol atau yang ikut kelompoknya di situ, walaupun dia tidak memegang apa-apa, tapi niat untuk mengkeroyok, itu semuanya dikisos. Itu menurut Umar bin Khattab. Ya, dari beberapa macam pembunuhan tadi, yang pertama ada pembunuhan sengaja, seperti sengaja, tersalah, dan ada tambahan pembunuhan secara massal. Itu berarti ada 4 macam pembunuhan, ya. Selanjutnya di sini yang terakhir adalah ada hikmah, larangan membunuh. Kenapa kok dilarang membunuh, saling membunuh? Yaitu salah satunya di sini untuk memelihara keselamatan jiwa manusia. Karena manusia hidup di dunia ini juga punya hak untuk hidup. Ya, itu materi pelajaran hari ini untuk mapel fikih. Dari bab jinayah tadi ada beberapa yang harus kalian perhatikan. Dari yang pertama, jarimah itu apa tadi, terus jarimah itu dibagi berapa, terus yang kedua ada jinayah. Jinayah itu mempelajari tentang apa, hudud mempelajari tentang apa. Terus dari jinayah tadi mempelajari tentang pembunuhan. Yang pertama, pembunuhan artinya apa, macamnya, terus hukumnya, dasar hukumnya, terus ada hukumannya, ya, hukumannya. Lanjut, terus ada yang terakhir, hikmah dilarang membunuh itu apa, kok ning apa to kok ora entuk mateni wong. Ya itu tadi untuk memelihara keselamatan jiwa manusia. Ya itu tadi, tolong perhatikan dengan membuka LKS kalian. Terus di akhir video ini saya akan memberikan beberapa tugas untuk kalian yang ada di rumah, dikumpulkan ketika nanti kalian ada jadwal masuk, tidak boleh ketinggalan. Yang ketinggalan ya saya suruh kembali lagi ke rumah untuk mengambil tugasnya, ya. Tugas untuk kalian kelas 11 IPA atau IPS untuk pelajaran fikih. Yang pertama tugasnya yaitu tentang menyebutkan macam pembunuhan, ya. 4 macam pembunuhan beserta 5 contoh, masing-masing 5 contoh. Berarti yang pertama tadi sengaja, kasih contoh 5. Seperti sengaja 5, terus tersalah 5, yang terakhir pembunuhan secara massal 5. Ya, itu untuk tugas kalian di rumah, dikumpulkan nanti ketika kalian ada jadwal masuk kembali ke madrasah. Ya, sekian pertemuan untuk kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dari saya selaku guru fikih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.